Salam bahagia para pemirsa MPTV online dimanapun Anda berada. Sore hari ini yang memang cuaca agak mendung di luar kelihatannya nih ya. Kita kedatangan tamu istimewa tentunya pada sore hari ini ya. Beliau adalah Bapak Madin Sumadiningrat, nama lengkapnya, yang panggilan akrabnya adalah Bang Madin. Bener gak Bang Madin? Iya. Nih keren banget nih. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang ya. Iya, bukan tingkat RT loh, Kota Tangerang. Periode 2017 sampai 2022 ya. Mungkin sedikit bisa ceritain kegiatannya apa di Jakarta itu sana waktu itu sebelum aktif di Tangerang ini. Iya, kalau saya sih misalnya background dari pendidikan sebagai guru ya. Saya ngajar dari tahun 1987, dari masih kuliah aja udah ngajar saya. Relatif sampai tahun 2000 sampai tahun 2000 itu 2000 atau 2001 berhenti ngajar. Bahkan terakhir tuh sempat megang kepala sekolah. Mantap. Sebuah sekolah swasta di Jakarta. Terus kemudian saya hengkang alih profesi istilahnya, jadi penulis skenario. Jadi dari 2001 lah saya mulai nulis skenario. Skenario yang saya tulis itu kebanyakan untuk skenario sinetron ya, FTV atau serial itu. Ya udah lebih dari 500 judul. Wih, ratusan ya. Luar biasa. Tapi itu termasuk yang belum produktif kalau untuk ukuran teman-teman yang udah ribuan. Begitu. Oh iya. Termasuk yang kurang produktif. Iya. Nah, dan terakhir itu banyak nulis FTV. Salah satu FTV saya, Baju Seragam Anak Pemulung, itu dinobatkan di Festival Film Bandung itu sebagai sinetron terbaik. Wih, luar biasa, perlu diapresiasi ini. Karyanya Bang Madin ya. Ya, kalau kita sekarang tentang Dewan Kesenian di Kota Tangerang nih Bang Madin ya. Mungkin banyak orang sendiri, banyak yang belum tahu nih, sebetulnya apa sih Dewan Kesenian itu ya? Ya, mungkin bisa diceritain lah ya sedikit buat kita ya. Oke, Bang, gini Bang. Karena di samping saya tadi nulis dan kemudian pada akhirnya saya ngajar lagi ya di kampus. Sekarang saya dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Saya pernah duduk juga di Dewan Kesenian Jakarta ya, di Taman Ismail Marzuki. 2 periode saya duduk di sana. Itu sepengetahuan saya bahwa yang namanya Dewan Kesenian, kata dewannya itu menjadi tolok ukur kerjanya gitu. Artinya dia bukan semacam organisasi yang sifatnya eksekutor atau pelaksana. Jadi di dewan itu, di dewan khususnya Dewan Kesenian itu lebih banyak bersifat konseptor gitu loh. Artinya sebagai konseptor dalam misalnya dalam relasi dengan pemerintah itu, dalam konteks relasi dengan pemerintah itu dia penasehat atau konsultan. Konsultan kalau misalnya saya di Dewan Kesenian Jakarta itu konsultan gubernur untuk bidang seni budaya, khususnya pada ranah pembinaan dan pengembangannya seperti apa. Nah, itulah di sanalah peran dewan untuk memberi masukan-masukan kepada gubernur, bagaimana sih pola pembinaan, bagaimana sih konsep pengembangan, strateginya dan seterusnya, dari mulai input, proses, output dan outcome-nya seperti apa gitu loh. Nah, di sanalah letak fungsi atau positioning dari Dewan Kesenian. Nah, ketika saya masuk di Dewan Kesenian Kota Tangerang gitu loh. Ini yang gimana nih? Agak spesialis gitu loh. Spesialisnya saya bilang
Begitu saya pensiun dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2015, Ya. kemudian 2017 awal ketika mereka selesai bermusyawarah dan memilih ketua, ditariklah saya sama salah teman gitu loh, diajak lah untuk ikut ya sebagai orang yang ber-KTP Tangerang lah, walaupun aktivis saya di Jakarta, tapi ber-KTP Tangerang saya memang punya kewajiban moral untuk membantu teman-teman di Kota Tangerang. Nah, saat itulah saya kemudian aktif yang dilalahnya tahun 2019 kemarin, karena mengharuskan ada pergantian kepengurusan, dalam hal ini tampuk pimpinan. Didaulatlah saya sama teman-teman untuk duduk di ketua. Waktu itu sih saya cuma ditarik sebagai wakil ketua ya, di mana fungsi saya nanti membenahi pondasi organisasinya atau bagaimana pedoman pelaksanaan, mulai dari anggaran dasarnya, mekanisme kerjanya, sistem dan mekanisme kerjanya. Sana sebenarnya saya ingin mencoba membenahi. Tapi ya nggak apa-apa, bagi saya juga itu bukan sebuah peristiwa kecelakaan yang memaksa saya, tetapi pada akhirnya menjadi tanggung jawab moral saya untuk ikut katakanlah kalau dalam istilah agama kafah lah ya, berorganisasi di Dewan Kesenian Kota Tangerang. Nah, dari sanalah kemudian saya coba mengonsep beberapa programnya gitu loh. Nah itu saya bilang istimewanya karena di Dewan Kesenian Kota Tangerang ini pola kerjanya saya katakan beda banget gitu loh dengan Dewan Kesenian Jakarta. Bedanya di mana? Bedanya positioning Dewan Kesenian Kota Tangerang itu menempatkan, ini saya tidak ingin menyalahkan teman-teman sebelumnya ya, periode sebelumnya ya, tetapi tanpa sadar teman-teman itu kemudian menempatkan Dewan Kesenian Kota Tangerang sebagai pelaksana program gitu, yang nggak jauh perannya dengan IO gitu atau dengan sanggar itu ya. Nah saya bilang, wah ini salah gitu kan. Salahnya artinya justru sanggar, grup, komunitas kesenian atau seniman-seniman dan budaya yang ada di Kota Tangerang, dia merupakan stakeholder dari Dewan Kesenian, yang fungsi dari Dewan Kesenian itu memberi advokasi, memberi pemberdayaan, mencoba memberikan solusi-solusi fasilitas gitu loh, walaupun tidak bisa memberikan fasilitas tapi memberikan solusinya gitu loh. Nah, selebihnya adalah memberi tawaran-tawaran kepada pemerintah kota, misalnya apa sih konsep atau pokok-pokok pikiran seni budaya yang di Kota Tangerang yang harus dirumuskan kayak gitu loh, sampai kemudian idealnya misalnya Dewan Kesenian Kota Tangerang itu mengonsep semacam draft strategi kebudayaan Kota Tangerang. Nah ini Bang, dan itu tidak tidak terjadi di Kota Tangerang waktu sebelumnya itu ya? Enggak Bang, jadi cuma pelaksana program aja gitu loh. Nah melihat hal itu, lalu Bang Madin gimana? Apakah ya akhirnya ngikutin arus yang seperti itu atau pelan-pelan, ada hal lainnya lagi? Pelan-pelan, saya merubahnya pelan-pelan. Nah, karena konteksnya bukan cuma sekedar mengubah pedoman, mengubah program ya, tapi juga mengubah mindset gitu loh. Jadi mengubah mindset teman-teman teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, untuk mencoba memahami positioning Dewan Kesenian Kota Tangerang itu dengan misalnya pemerintah Kota Tangerang seperti apa sih, bagaimana sih gitu. Terus kemudian dengan stakeholdernya gitu loh, seniman, budayawan, grup kesenian, sanggar-sanggar, komunitas-komunitas seperti apa. Nah itu saya ingin positioning, tapi itu perlahan-lahan sih Bang. Jadi saya juga nggak bisa drastis begitu aja kan. Karena itulah misalnya saya coba membuat workshop Bang. Misalnya baik workshop internal yang saya adain sendiri gitu dengan ngobrol dan diskusi dengan teman-teman, maupun saya manggil orang gitu loh. Kayak kemarin tuh itu pernah ada yang sudah terlaksana, karena kan kita kebetulan kena dampak Covid ini pas dari bulan Maret sampai sekarang. Tapi ya kegiatan yang tadi Bang Madin ini pernah ada yang dilaksanakan gitu? Tadi workshop
workshop Ya, atau pernah Bang. Di awal tahun ini aja kemarin sebenarnya Januari apa Februari saya lupa. Itu kita mendatangkan Ibu Sari Majid atau biasa kita panggil akrab Mbak Dede dari Teater Koma. Beliau kan juga di samping seniman dia pialang juga dalam memanage organisasi, mengelola organisasi, manajerialnya jago lah gitu. Nah, kita panggil untuk memberikan workshop manajemen kesenian gitu loh. Bagaimana sih memanage kesenian dan seterusnya kayak gitu loh. Nah, ini terlaksana kemarin Bang. Dan beliau pun sebenarnya sudah mau membackup gitu loh kegiatan kita yang kita rencanakan tahun ini sebenarnya. Kegiatan yang belum sempat terlaksana dan sedang kita rancang itu adalah Tangerang Art Festival yang itu akan kita buat katakanlah gede-gedean lah kalau kata bahasa sombongnya gitu, dengan menempatkan beberapa titik-titik kegiatan. Jadi kita nggak sentralisasi di satu titik gitu loh kegiatan itu, tapi kita sebar di 13 kecamatan. 13 kecamatan. Penyelenggaraannya itu. Dan itu sedang kita konsep Bang. Ya Allah yang punya ini ya. Berarti garis nasib konsep itu sampai sekarang disimpan dulu berarti. Simpan dulu. Planning itu ya, rencana itu. Tapi kalau itu kemarin nggak terdampak, mungkin itu kegiatan itu sudah ada bulan-bulan ini tuh kita sudah gencar-gencarnya nyari CSR gitu loh, bantuan-bantuan donasi lah dari berbagai pihak gitu loh. Bang Adin, bicara masalah seni dan budaya, mungkin banyak warga Tangerang, khususnya mungkin kota Tangerang, sebetulnya yang menjadi seni dan budaya lokal Tangerang yang original itu yang apa sih? Ya kan? Nah, lalu yang kedua, selama ini mungkin orang nggak begitu memperhatikan soal seni dan budaya di Tangerang ini ya? Apa memang sudah mati suri nih seni dan budaya di kota Tangerang ini? Coba mungkin bisa dijelaskan lah kalau Bang Padin nih yang pakarnya masalah seni dan budaya nih ya. Serem nih saya dengar kata mati suri gitu ya. Gini, saya memang ketika mulai aktif di kota Tangerang coba kecil-kecilan lah meneliti, menyurvei gitu, atau mengobservasi beberapa destinasi, tempat dan aktivitas kesenian yang ada di kota Tangerang ya. Simpulan saya misalnya ada dua kategori saya tempatkan, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif sebenarnya perkembangan kesenian di kota Tangerang secara kuantitatif ya Bang ya, itu bagus Bang. Artinya dia ada peningkatan, ada sebaran dan aktivitasnya juga ada gitu. Cuma persoalannya gitu loh, pada sisi kualitatif Bang. Kalau Abang misalnya mungkin mau mengistilahkan mati suri, di sisi kualitatif itulah barangkali mati surinya. Mati surinya itu begini barangkali menurut pemahaman saya. Saya belum sampai sekarang saya belum melihat adanya inovasi kesenian, karya-karya seni yang dilakukan oleh teman-teman kota Tangerang, khususnya yang saya tahu ya, mudah-mudahan ini saya salah karena ini saya cuma sekedar amatan yang tidak disertai data yang cukup. Nah, di sana gitu loh, saya belum melihat adanya karya-karya seni yang inovatif yang bisa misalnya merambah ke level nasional, apalagi ke internasional gitu loh. Itu yang saya bilang di sana rada stuck gitu loh Bang. Saya katakan rada stuck karena saya masih belum menyimpulkan secara pasti ya. Mudah-mudahan sih ada nih misalnya teman-teman yang memang punya inovasi, karya-karya inovatif gitu di karya keseniannya yang sudah levelnya bisa ditarik lah ke ranah nasional atau ke internasional gitu. Nah di sisi sana barangkali ya Bang yang masih perlu ini. Karena apa? Misalnya di sini menjadi ada sesuatu yang salah gitu loh dalam konteks pembinaan. Katakanlah misalnya kalau kita kaitkan dengan kewajiban negara ya, dalam hal ini misalnya pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pembinaan, pengembangan gitu loh kepada komunitas-komunitas
artinya begitu Pak? Terhadap seni dan budaya ini. Kalau dibilang kurang peduli sih mungkin mereka akan dengan gencar membela diri ya, dalam konteks pemerintah gitu, karena memang secara faktual adalah program-program yang mereka lakukan. Tetapi saya ngelihatnya dari sisi kualitas Bang gitu loh. Artinya bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya Dinas Kebudayaan Kota Tangerang gitu loh, program yang tidak atau ada kurang mengacu kepada sebuah basis penelitian, misalnya bagaimana misalnya mengangkat kearifan lokal Kota Tangerang, bagaimana misalnya memahami peta kesenian dan yang ada di Kota Tangerang, terus bagaimana misalnya memahami fenomena-fenomena kekurangan dan kelebihan, potensi-potensinya dan seterusnya. Itu yang kurang dilakukan, karena saya sih misalnya pernah berdiskusi dengan teman-teman, karena di Dinas Kebudayaan sendiri, dan ini saya pernah ngobrol dengan pejabat Dinas Kebudayaannya, kurang merumuskan atau belum merumuskan pokok-pokok pikiran terkait dengan seni budaya yang matang dan menjadi desain yang cukup bagus. Katakanlah semacam konsep strategi kebudayaannya gitu loh. Karena apa? Seperti yang tadi Abang bilang, yang mana sih sebenarnya kesenian Kota Tangerang? Saya bilang, waduh, dibilang cokek juga misalnya saya menyebut satu contoh gitu loh, yaitu seni Betawi gitu kan. Banyak seni Betawi, misalnya kita nyebut seni lain yaitu seni Banten, karena Kota Tangerang itu uniknya kota arsiran kan, arsiran antara Jakarta dan Banten gitu ya, dulu Jawa Barat, Banten itu dimana manusia yang hidup di dalamnya itu manusia urban, yang konon kalau kata pejabat dari daerah-daerah lainnya multi etnik ya, bahkan konon menurut salah satu pejabat yang pernah saya dengar, penduduk terbanyak di Kota Tangerang itu etnis Jawa, dari Jawanya ya. Ini kan unik gitu, Kota Tangerang itu diisi oleh kaum urban yang multi etnik kayak gini, yang akar budayanya mau seperti apa atau yang mana gitu loh. Saya sih berpikirnya gini, akar kebudayaan itu akan terlihat kalau kita menggali potensi atau pendaman-pendaman kearifan lokal yang ada di destinasi-destinasi atau di kantong-kantong kebudayaan yang ada di Kota Tangerang. Nah, itu yang belum digali sepenuhnya. Jadi Bang, kita belum bisa mengklaim satu seni atau budaya itu adalah milik asli Tangerang ya berarti ya. Seperti misalnya ada pencaksilat tuh beksi misalnya. Lalu ada yang katanya diciptakan di Tangerang itu tari apa itu? Lenggang. Tari Lenggang Cisadane. Iya. Kalau itu kan artinya sudah dari kesenian yang sudah ada lalu dikembangkan, di-create gitu. Ya, memang jadi pertanyaan masih banyak orang, sebetulnya yang benar-benar original ada nggak yang kita klaim bahwa ini adalah benar-benar adalah kesenian dari Kota Tangerang gitu, supaya dijadikan satu kita bangga ikonnya bahwa kita punya kesenian yang asli loh dari Tangerang. Kalau emang nggak ada ya kita harus legowo kan ya berarti kan. Kalau dibilang Abang sebagai klaim, barangkali pemerintah kota punya klaim terhadap seni budaya Kota Tangerang, daftarnya kayak gitu ya, termasuk misalnya kulinernya dan segala macamnya gitu loh. Itu punya, cuma persoalannya melihat akar misalnya katakanlah ketika diklaim barongsai sebagai salah satu kebudayaan Tangerang. Kita lihat akarnya dari mana gitu kan. Kita lihat misalnya beksi tadi dalam seni silat gitu loh, akarnya dari mana gitu, dan seterusnya. Jadi itu memang kalau sekedar mengklaim barangkali
barangkali bisa Bang. Tetapi persoalan yang lebih mendasarnya adalah bagaimana kita mengkaji gitu loh, semua unsur kebudayaan dan kesenian yang ada di Kota Tangerang ini dari basis akarnya, terutama dari kearifan lokalnya gitu loh. Itu ada semacam yang memang sudah mendarah daging nggak sih gitu loh, istilahnya kehidupan itu dari mulai Tangerang sebelum bernama Tangerang lah, kayak gitu dan seterusnya. Nah ini yang barangkali perlu kajian Bang. Nah itulah sebabnya salah satu program Dewan Kesenian Kota Tangerang Bang gitu loh idealnya, dan ini harapan yang sangat kalau dibilang utopis juga saya nggak mau ya, tetapi walaupun orang banyaknya wah utopis gitu, tapi ini sebenarnya bisa kita realisasikan, yaitu melakukan kajian kearifan lokal Bang. Kajian kearifan lokal. Dari kajian-kajian kearifan lokal yang ada di konteks Tangerang itulah kita bisa lihat latar belakang kehidupan masyarakat Kota Tangerang zaman dulu, konteksnya adalah yang berkaitan dengan seni budaya seperti apa sih gitu loh. Nah itulah yang kemudian kita jadikan sebagai basis pengembangan kesenian dan kebudayaan Kota Tangerang itu gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan, dan Dewan Kesenian Kota Tangerang sebenarnya sudah punya konsep draft programnya, cuman memang sekali lagi butuh dana yang membackup itu gitu. Bang, sebelum kita lanjutkan nih Bang ya, ini saya ada seseorang yang saya mau telepon nih Bang. Dia punya sanggar, adanya di Kota Tangerang, kalau nggak salah di Jalan Benteng Betawi. Tapi memang karya seninya itu adalah seni perpaduan antara tradisional dan modern, tari-tarian ya, sanggar tari. Dan dia sudah go internasional, sudah beberapa kali menjuarai juga di kategori internasional. Saya coba telepon nih Bang dia Bang, mungkin bisa kita sedikit kita bisa komunikasi dengan beliau ya. Nah ini kita lagi telepon nih Bang. Namanya Sanggar Mustika Ayu kalau tidak salah nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang, sore. Ya, dengan Mbak Mustika ya. Iya betul. Saya Pak Johan nih dari MPTP Online. Oh iya. Nah, ini saya lagi bincang-bincang nih ya di program Bincang-Bincang Sejenak dengan Bang Madin, Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang. Oh iya. Ya, mungkin sedikit bisa diceritakan Mbak Mustika, sanggarnya banyak kali menoreh prestasi ya, gitu ya, bener nggak? Mungkin diceritakan singkat, ya. Coba diceritakan. Yang pernah diikuti ajang apa aja, ya? Iya, kayak sanggar-sanggar lain aja. Biasanya kita lomba-lomba gitu, ikut awal-awalnya tuh lomba-lomba gitu di sekitaran Tangerang, di Jakarta. Kebetulan kemarin waktu tahun lalu dikasih kesempatan buat ikut kompetisi di Vietnam. Oh ya. Itu tahun 2019, tepatnya di bulan Januari. Nah, kita coba-coba, terus ternyata lumayan dapatnya peraihannya, dapat Grand Champion. Luar biasa. Ya kita kayak mewakili Indonesia gitu. Sebenarnya kita bawa Tangerang, terus tapi ternyata di sana kita melawan negara-negara lain gitu. Terus kita coba lagi untuk kedua kalinya itu di Malaka, Malaysia tahun ini di bulan Februari, itu juga dapat Gold Award. Gitu aja sih Pak. Lokasi sanggarnya di Kota Tangerang kan? Iya di Tangerang Pak, di Benteng Betawi. Oh iya. Mungkin di sini ada yang mau ditanya sama Bang Madin, atau kebalikannya Bang Madin mau sedikit tanya sama Mbak Mustika nih ya kan? Atau nanti bisa curhat juga buat Pemkot Tangerang yang selama ini mungkin perhatiannya udah luar biasa ya? Enggak? Oh luar biasa sih. Ya mungkin siapa yang mau nanya duluan nih? Coba. Saya Mbak Mustika. Senang sekali mendengar prestasi Mbak Mustika ya dengan sanggarnya. Di sanggar Mbak Mustika itu ada program-program latihan yang reguler gitu? Iya, regulernya
sana itu apa istilahnya orang-orang sekitar atau apa memang profesional misalnya menampung atau apa namanya mempromosikan untuk siapapun misalnya walaupun dia di luar kota Tangerang untuk masuk gitu atau gimana? Yang Anggotanya? di Sanggar sih sebenarnya orang-orang di sekitaran situ. Cuman karena saya kan guru strada ya, kebanyakan muridnya dari situ-situ juga. Itu ada yang dari Pasar Kemis gitu, jauh-jauh juga lumayan Pak ke situ. Jadi nggak harus orang kota Tangerang ya? Enggak harus kota Tangerang. Terus ada juga yang dari Jakarta Barat, yang dekat-dekatnya ya. Yang penting selama berwujud manusia kan ya. Oh ya, satu lagi nih Mbak Mustika. Sanggar apa Mbak Mustika itu pernah punya atau apalah misalnya apa di hire misalnya sama Dinas Kebudayaan Kota Tangerang ya, misalnya untuk ngisi ini ngisi itu atau diberi apa advokasi atau pembinaan dan seterusnya kayak gitu ya, syukur-syukur sih misalnya ada bantuan ada bantuan stimulus misalnya apa untuk sanggar Mbak dalam hal ini pernah nggak? Ya. Iya, kita dari awal saya buka sih selalu kayak mau ikut terus acaranya Tangerang gitu, acara pemerintah Kota Tangerang kayak festival budaya, terus dari situ dapat kontak-kontak dari guru-guru lain juga, terus dapat dipanggil buat pembinaan juga, pernah ikut Pak gitu. Ya. Pernah dapat apa bantuan stimulus? Nah, masalah bantuan nih penting nih. Bantuan, pernah dapat nggak? Apa pernah dijanjiin tapi lupa ngasihnya gitu atau gimana? Belum ya. Kalau bantuan belum pernah. Kita juga kalau misalnya keluar gitu ya Pak, pernah mengajukan ceritanya proposal begitu, tapi ya udah nggak maksudnya nggak ditanggepin, kita kan nggak bisa nunggu lama gitu ya. Jadi ya udah kita sendiri gitu. Termasuk yang saat ikut festival di luar itu ya, di luar negeri itu ya. Iya. Nggak ada apa inian sekali ya. Apa nggak ada tembusan? Mereka tidak tahu gitu, Mustika? Enggak. Mereka waktu itu pernah bilang kalau misalnya kita mau keluar gitu. Waktu itu juga pernah bilang dari siapa? Pak Sony itu di Sputbarnya. Bilang kalau kita minta izin gitulah, ceritanya izin mau keluar bawa nama Tangerang gitu, mau lomba tuh. Ya udah tapi nggak direspon. Oke, tadi kan kita bicara terakhir mengenai masalah perhatian dari Pemkot Tangerang. Nah, Bang Madin nih sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang mau menanggapi sedikit Mustika hal ini ya. Oke, dengerin ya. Ya. Gini Mbak Mustika, ini memang fenomena Kota Tangerang ya. Ada sebuah sanggar yang sudah punya prestasi yang bagus, tapi luput untuk didata, diadvokasi, diberdayakan, syukur-syukur difasilitasi gitu loh. Ini sebenarnya yang sedang ingin kami di Dewan Kesenian Kota Tangerang ini dorong supaya pemerintah Kota Tangerang itu bisa memetakan gitu loh komunitas, ekosistem kesenian yang ada di Kota Tangerang gitu loh. Seperti apa sih ekosistem kesenian yang ada di Kota Tangerang, termasuk misalnya salah satu sanggar Mbak Mustika dengan karakteristik yang menurut saya sudah cukup bagus, bahkan sudah punya prestasi mancanegara gitu loh. Ini yang luput untuk diberikan pembinaan, pemberdayaan dan kelangsungan sanggar seperti milik Mbak itu. Dan itu bukan cuma satu, artinya
contoh Sanggar Mbak Mustika itu cuma salah satu contoh gitu. Sebenarnya banyak gitu loh persoalan-persoalan lain di Kota Tangerang yang mirip seperti itu. Nah, inilah barangkali kewajiban kita ya semua ya untuk mendorong pemerintah melakukan mapping gitu ya terhadap ekosistem kesenian supaya terlihat seperti apa sih pola pembinaannya gitu loh. Ya, itu tanggapan dari Bang Madin tuh, Mbak Mustika ya. Dia mensupport ya. Ya, setuju ya dengan tanggapan itu ya. Ya udah, mudah-mudahan ya gimana? Ya, terima kasih Pak Madin. Semoga kesenian yang ada di Tangerang maju dengan dukungan dari pemerintah. Amin. Oke. Terima kasih Mbak Mustika ya sudah meluangkan waktunya bincang-bincang walaupun lewat telepon pada sore hari ini. Ya, oke. Selamat sore ya. Ya, itulah yang terjadi ya. Sini salah satu contoh ya Bang Madin ya. Dia sudah go internasional loh. Iya. Dan dari Tangerang jarang-jarang yang punya prestasi seperti ini. Nah, itu Bang. Nah, harusnya Pemkot ini harus mensupport ini harusnya. Nah, iya. Ya. Itulah. Pak Wali Kota mohon nih. Bener. Wali Kota Tangerang ya. Pak Wali perhatikan nih dengan SKPD Dinas kebudayaannya melalui stakeholdernya Dinas coba melakukan mapping lah kebudayaan gitu. ini ya. Perhatikan, ini salah satu sanggar yang berprestasi dari Kota Tangerang. Bukan hanya sebanten dia mau ininya menjadi kebanggaan, tapi internasional. Ya udah beberapa negara katanya sih. Tadi dia nggak sebut aja waktu wawancara sebelumnya seperti bilang di Malaysia, di Singapura, yang terakhir yang 2019 di Vietnam mendapat satu penghargaan di sana. Nah, itu kan yang perlu kita apresiasi ya. Bukan cuma bentuknya dalam hal pujian atau apalah gitu seremoni semata, tetapi ada yang sifatnya sustainable gitu, berkelanjutan gitu pembinaannya gitu loh. Nah, maka itu terakhir nih Bang Madin nih. Jadi sebetulnya potensi di bidang kesenian dan budaya di Kota Tangerang itu sendiri bagus nggak sih ya? Itu yang pertama. Yang terakhir rencana kedepannya nih untuk Dewan Kesenian Kota Tangerang? Ya, itu aja. Kalau ngomong soal potensi, saya bilang Kota Tangerang itu luar biasa, Bang. Luar biasa lah kalau sebatas potensi gitu ya. Cuman bagaimana persoalannya, bagaimana potensi ini gitu loh digali, dikembangkan, difasilitasi sedemikian rupa oleh kewajiban negara gitu ya. Dalam hal ini kesenian juga kan punya hak hidup ya untuk dibiayai oleh negara. Nah, konteksnya ke sana gitu loh Bang, yang menjadi persoalan bahwa potensi-potensi yang luar biasa ini ayolah coba di mapping oleh teman-teman di Dinas Kebudayaan gitu loh, untuk bisa melihat di mana semacam kelemahan, kekurangan, posisi tantangan dan harapan kedepannya kayak gitu, sehingga kita punya pola pembinaan yang jelas Bang. Karena dalam konsep pelestarian itu kan ada 4 Bang, bukan cuma sekedar pemanfaatan yang selama ini kan selalu grup-grup kesenian, sanggar-sanggar kesenian, komunitas-komunitas kesenian termasuk seniman dan budayanya dalam konteks tanda kutip ya dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk mengisi seremoni-seremoni tadi gitu loh. Tidak sekedar itu, tetapi di dalamnya gitu ada pembinaan, ada pengembangan gitu loh, ya kan. Jadi dalam konteks pelestarian itu ada perlindungan dulu ya, ada perlindungan, ada pembinaan, ada pengembangan, baru ada pemanfaatan gitu loh. Konteks perlindungan itu harus punya basis hukumnya, artinya punya payung hukum. Apa sih payung hukum kesenian di Kota Tangerang? Kita, kalau menurut saya malah belum melihat tuh Bang. Walaupun katanya draft kesenian yang konteksnya seni budaya Betawi atau lokal gitu
Konon katanya perdanya sedang digodok atau mungkin sudah diketok palu, saya kurang tahu. Tetapi itu pun baru sebatas pada kesenian-kesenian tertentu saja, belum secara holistik, belum secara integral gitu, kesenian yang ada di Kota Tangerang, konsep dan strategi kebudayaannya seperti apa, kayak gitu kan. Ini perlu didorong sebagai basis hukumnya dalam konteks perlindungan tadi. Pengembangan bukan cuma sekedar memfasilitasi dan memberi bantuan stimulus berupa finansial misalnya, atau berupa bantuan-bantuan barang dan tempat pelatihan gitu. Tetapi bukan itu, tapi ada sustainability gitu. Artinya ada yang berkelanjutan, Bang. Ada kelanjutan yang jelas tahapan-tahapannya, sehingga Dinas Kebudayaan ini mungkin saja bisa mengeluarkan semacam sertifikasi bagi setiap sanggar atau grup kesenian yang ada di Kota Tangerang, sehingga si grup ini sertifikasinya udah sampai level apa sih, level apa, itu bisa, Bang. Ada ukurannya kok. Ada istilahnya, ada indikatornya yang bisa kita buat gitu loh. Karena saya juga di Jakarta salah satu penulis tim penulis buku, bahkan ketua tim penulis buku pelatihan kesenian, Bang, di Jakarta. Baru selesai bulan 2009 akhir 2009 kemarin. Saya dengan teman-teman di Jakarta difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kota Jakarta itu merumuskan soal saya ketua tim penulisan pelatihan keseni budaya. Nah, itu ada tolok ukurnya, ada indikatornya yang bisa melihat sejauh mana sebuah sanggar itu bisa kita nilai untuk diberi sertifikasi gitu loh, levelnya atau tingkatannya dan seterusnya. Nah, yang terakhirnya setelah tadi perlindungan, pengembangan dan pembinaan, pengembangan. Bagaimana pengembangan? Ini konteksnya dengan misalnya pemberian fasilitas, terus kemudian adanya ruang-ruang kreatif bagi semacam laboratorium untuk membuat inovasi-inovasi. Bahwa kesenian itu yang disebut tradisi itu kan juga nggak stuck, Bang. Nggak cuma sebagai barang pajangan etalase gitu loh, sebuah museum, tetapi dia dinamis gitu loh, yang bisa di-create sedemikian rupa untuk dimodifikasi atau dibuat sehingga masyarakat, katakanlah kaum milenial sekarang nih, anak-anak milenial sekarang gitu loh, nggak malu atau nggak disebut jadul kalau nonton cokek gitu loh, nggak disebut jadul kalau nonton lenong gitu kan, nggak disebut manusia kolot kalau nonton misalnya seni-seni tradisi lain. Karena apa? Karena ada kreasi-kreasi yang memungkinkan anak milenial menerima dengan konteks zamannya gitu loh. Itu sebenarnya yang disebut dengan pengembangan gitu loh. Nah, yang terakhir baru pemanfaatan, bagaimana kemudian memanfaatkan kesenian-kesenian tersebut untuk berbagai hal-hal, termasuk misalnya konteksnya para wisata. Nah, terakhir, Bang, kalau Abang tadi ingin penutup, sorry, kami sebelum sampai penutup deh, Bang. Ini masalah gedung karena nih sedikit aja gedung ya. Kita kan yang sebelumnya punya gedung yang lama itu di depan rumah sakit umum ya. Sekarang sudah tidak difungsikan kan itu ya. Jadi rumah sakit untuk COVID untuk penanggulangan COVID. Nah, gedung yang baru itu kegunaannya sama untuk seperti gedung yang lama, untuk pertunjukan, untuk untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya, atau apa itu? Mungkin singkat dijelaskan ya. Kalau soal fungsi, saya tidak dalam kapasitasnya menjawab ya, Bang ya, karena saya belum tahu percis bagaimana kemudian gedung kesenian yang ada di Modern Land sebelah pojok itu untuk seperti apa. Karena kalau soal konsep desain sih konon kabarnya, Bang. Bukan tupoksinya Abang sebagai ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang, itu gedungnya Abang kan artinya? Sementara ini tadinya sih kita inginnya bukan mengklaim sih, Bang, bahwa
itu kan desainnya sendiri sebenarnya konon kabarnya menurut teman-teman adalah desain yang dibuat oleh teman-teman di Dewan Kesenian Kota Tangerang, Bang. Ya. Desain struktur bangunannya. Terus kemudian kan diambil oleh Perkim, diambil oleh Dinas Kebudayaan, kemudian diadopsi oleh Perkim, terus kemudian dibuat gedungnya. Tetapi persoalannya sampai sekarang kami kalau saya bilang secuil pun ya belum pernah diajak ngomong soal gedung itu. Oh gitu. Bahkan kami pernah datang ke Perkim hanya ingin melihat sejauh mana sih prospek pembangunannya pada waktu itu. Tapi sudah jadi kan pembangunannya? Belum finishing touch-nya belum, karena secara fisik sih udah terlihat ya. Saya sering lihat sering lewat situ, secara fisik sudah ada. Barangkali interiornya terutama barangkali yang saya belum tahu itu. Nanti digunakannya untuk apa kalau udah jadi maksudnya? Saya sih pengennya, harapan kami ya di Dewan Kesenian Kota Tangerang itu adalah untuk kemaslahatan kesenian kita gitu loh. Untuk pengembangan bagaimana kesenian kita gitu loh. Jadi tetapi bagaimanapun gitu loh, misalnya gedung kesenian itu harus ada regulasinya, Bang, yang mengatur, karena jangan sampai gedung kesenian itu dipakai untuk kegiatan yang non kesenian. Ini maaf misalnya kegiatan politik, kegiatan kawinan lah, kegiatan keagamaan dalam konteks tertentu misalnya, dan yang lain-lain di luar kesenian itu bisa cepat rusak, Bang. Kalau kemudian jadi maksud Abang khusus saja khusus buat kesenian dan ada kurasinya, Bang. Jadi setiap grup, setiap sanggar, setiap seniman yang ingin menggunakan gedung itu, dia harus mengajukan proposal setidak-tidaknya gitu untuk bisa dinilai apakah ini layak atau tidak pentas di situ, Bang. Itu sistem kuratorial namanya. Sehingga tidak sembarang ini, walaupun itu sebenarnya bebas buat siapa saja ya. Bahkan misalnya pemerintah Kota Tangerang bisa mendatangkan grup-grup kesenian untuk tampil di situ. Tetapi pada pemakaian secara regulernya gitu loh, dalam konteks penyewaan misalnya, itu harus ada regulasi yang cukup bagus lah untuk membuat untuk bisa penggunaannya itu tepat sasar, Bang. Itu jangan sampai mudah-mudahan gedung itu bisa menjadi bermanfaat ya tentunya buat bidang seni dan budaya di Kota Tangerang, walaupun banyak lika-liku yang tadi yang diceritakan oleh Abang ini ya. Nah, yang terakhir tadi, Bang, jadi ending penutupnya jadi untuk tadi programnya ya. Jadi sebenarnya ini ingin Dewan Kesenian Kota Tangerang misalnya ingin memberikan semacam masukan lah ya kepada pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini, agar pemerintah Tangerang punya komitmen terhadap pengembangan seni budaya. Ini sebenarnya konsep ini sudah pernah saya tulis sebagai makalah di pertemuan-pertemuan dengan Dinas Kebudayaan, tetapi saya kurang tahu apakah itu diapresiasi atau tidak. Misalnya gini, yang pertama, menjadikan program pemajuan kebudayaan sebagai salah satu prioritas penganggaran, karena selama ini kebudayaan masih menjadi elemen marginal dalam politik anggaran. Jadi tolonglah misalnya dalam penganggaran itu yang benar lah, apalagi misalnya konteksnya katanya Tangerang itu mau dijadikan kota 1000 jasa, Bang. Nah, kalau 1000 jasa, coba apa yang menjadi penentu dari layaknya sebuah jasa itu kita bikin? SDM kan, Bang. Manusianya kan, Bang. Sementara manusia itu butuh bagaimana kemudian dalam katakanlah menjual jasanya, terus kemudian mempromosikan jasanya dan melayani jasanya dan segala macam itu gitu, kan tergantung attitude-nya, Bang. Ya kan? Nah, attitude, apa sih pengaruh dari attitude seni budaya, Bang? Agama dan seni budaya dalam konteks ini, tapi agama itu memang suatu hal yang fundamental ya. Tetapi konteks budaya juga penting, Bang, sehingga ciri khas itu menjadi kesopan santunan gaya Tangerang, kearifan gaya Tangerang dan segala macam. Nah, itu menurut saya ini mohon kalau konteksnya SDM kayak gini, anggaran kebudayaannya juga harus dipenuhi. Berikutnya misalnya sudah saatnya pemerintah Kota Tangerang merumuskan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah,
baik berupa tradisi lisan, kesenian tradisi, manuskrip, permainan atau olahraga tradisional, termasuk permainan tradisional anak-anak, juga kesenian kontemporer, Bang. Karena kota Tangerang kan multi etnik. Itu yang harus jelas pokok-pokok pikirannya yang ada di dalam Dinas Kebudayaan, sehingga pada pada input, proses, output dan outcome-nya jelas gitu loh, program yang mau dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kebudayaan. Terus kemudian saatnya Pemkot Tangerang melalui Dinas Kebudayaan mendesain program kebudayaan berbasis keragaman akar seni budaya dan potensi alam, ya kan? Nah, ini juga yang harus dilakukan. Terus kemudian Pemkot Tangerang juga berkewajiban membuat rencana strategis terkait pemajuan kebudayaan, mendesain rencana strategis berbasis temuan-temuan potensi dan permasalahan kesenian dan kebudayaan di wilayah Kota Tangerang. Itu yang saya sebut sebagai mapping gitu loh. Dipetakanlah kesenian Kota Tangerang itu seperti apa gitu loh. Nah, ini Bang, yang terakhir nih Bang, yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana pemerintah Kota Tangerang berkewajiban memberi apresiasi dan membuka kesempatan seluasnya pada kiprah dan hasil karya cipta seniman dan budayawan Kota Tangerang, Bang. Poinnya. Tadi kasus Mustika itu, gitu. Ini yang jadi harapan kami. Waduh, terima kasih banyak ini Bang Madin ya. Ya, bagaimana? Sebetulnya sih masih panjang yang masih banyak yang belum kita yang mau kita gali dari DKT ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Tapi poin yang saya dapat sih bahwa DKT itu seharusnya adalah sebagai advice ya, sebagai konsultan, bukan sebagai operator gitu istilahnya ya. Nah, dia sebagai konsultan yang bisa memberikan satu masukan-masukan buat pemerintah Kota Tangerang ini ya. Lalu yang untuk pembinaan tadi, yang bagaimana banyak kita yang berprestasi yang mungkin selama ini belum ya, bukannya tidak, belum mendapat sentuhan, belum mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tangerang. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah Kota Tangerang ini bisa lagi lebih memperhatikan masalah seni dan budaya ini. Amin. Dan bisa lebih maju lagi masalah kesenian dan budaya di Kota Tangerang ini. Amin. Pada khususnya ya. Terima kasih untuk para pemirsa MPTV dimanapun Anda berada. Saya sudah berbincang-bincang dengan Bang Madin sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang. Semoga apa yang tadi obrolan-obrolan tadi ini bisa bermanfaat buat kita